Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Sulistiawati dari kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama, saya sendiri, kedua, Anissa Putri, ketiga, Khairun Pratama, dan yang keempat yaitu Desi Susanti. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai aspek-aspek hukum Islam. Menurut Mustafa Ahmad Azharko, dalam bukunya Ahmad Azhar Basir menyebutkan aspek-aspek hukum Islam dalam 7 kelompok. Pertama, hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, naik haji, dan bersuci dari hadas. Yang kedua, hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan hubungan keturunan. Yang ketiga, hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, mengenai kebendaan dan hak-hak, serta penyelesaian persengketaan-persengketaan seperti berjanjian jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, dan lain-lain. Yang keempat, hukum-hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti jenis-jenis perbuatan pidana dan ancaman pidana. 5. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, serta kewajiban penguasa dan rakyat timbal balik. 6. Hukum-hukum yang mengatur antara Islam dengan negara lain. Yang terakhir, hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai baik dan buruk, seperti mengeratkan hubungan persaudaraan, makan minum dengan tangan kanan, dan mendamaikan orang yang berselisih. Ahkamul muamalah terbagi ke dalam 7 macam hukum. Yang pertama, ahkamul al-ahwal as-syahiyah atau hukum keluarga, ahkamul al-madaniyah atau hukum perdata, ahkamul al-jinayah atau hukum pidana, ahkamul al-mufara'at atau hukum acara, ahkamul al-dusturiyah atau hukum perundang-undangan, ahkamul al-dauliyah atau hukum ketatanegaraan, ahkamul al-ittihadiyah wa al-maliyah atau hukum ekonomi dan harta benda. Materi yang kedua yaitu hubungan antara hukum perikatan Islam, hukum Islam, dan agama Islam. Hukum perikatan Islam terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak, di mana akidah adalah ikatan keimanan yang kuat atas segala sesuatu yang asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah atau hukum adalah sistem nilai yang berisi peraturan hukum yang benar. Akhlak adalah budi pekerti, sopan santun, dan perilaku manusia. Hukum Islam ada 3, syariah, fikih, dan siasah syariah. Syariah adalah sistem nilai yang berisi peraturan menurut hukum yang benar. Fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Siasah syariah adalah sebuah ketentuan kebijaksanaan pengurus masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam. Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah iltizam untuk menyebut perikatan dan istilah akad untuk menyebut sebuah perjanjian. Contohnya yang ada di sekitar masyarakat yaitu pada transaksi jual-beli, yaitu ijab kabul yang menandakan adanya saling ridho antara kedua belah pihak. Itulah tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anissa Putri. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Eri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang prinsip dan azas-azas hukum perikatan Islam. Pada penyusunan akad, tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip perikatan Islam. Prinsip dalam akad tersebut bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah azas-azas hukum perikatan Islam sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHP yang mengenal azas kebebasan berkontrak, azas personalitas, dan azas beriktikat baik. Sedangkan dalam hukum adat mengenal azas terang, tunai, dan real. Dalam hukum Islam juga mengenal azas-azas hukum perjanjian yang sama dengan azas-azas hukum perikatan Islam. Yang pertama, azas ilahiyah atau ketuhanan, yaitu semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah dan segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perikatan harus menaati apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua,
adalah azas nubuwah atau kenabian. Menurut penulis, yang dimaksud dengan azas ini adalah dalam setiap perikatan, termasuk dalam hal muamalah, harus berpijak pada teladan Nabi Muhammad SAW agar perikatan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, azas ibahah. Azas ini merupakan azas umum dalam hukum. Azas ini memberi ruang yang seluas-luasnya dalam fikih muamalah untuk menciptakan berbagai kreativitas akad baru selama tidak bertentang universal dalam hukum. Yang keempat, azas kebebasan. Azas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi syarat tertentu memiliki kebebasan untuk melakukan akad sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Yang kelima, azas konsensualisme. Azas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu diformalitas tertentu. Yang keenam, azas janji itu mengikat. Artinya bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya. Yang ketujuh, azas keseimbangan. Hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Yang kedelapan, azas kemaslahatan, bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan. Inilah yang menjadi alasan tidak boleh mentransaksikan barang-barang yang memabukkan, dikarenakan dalam barang tersebut terkandung sesuatu yang mendatangkan mudarat. 9. Azas amanah. Dengan azas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Yang ke-10, azas keadilan. Keadilan adalah sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu azas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hoiron Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiron Pratama. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 11. Asas tertulis kitabah. Dianjurkan transaksi dalam bentuk tidak tunai atau kredit. Di samping itu juga diperlukan saksi-saksi dalam transaksi tersebut. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza tadaitum ila ajalin musamma faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai atau berhutang, hendaklah kalian menuliskannya. 12. Kejujuran. As-sidqi. Agama Islam melarang manusia melakukan kebohongan dan penipuan, karena adanya kebohongan dan penipuan itu akan sangat berpengaruh di dalam aspek-aspek bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqunullaha wattaqu wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik. 13. Asas manfaat. Akad yang dilakukan oleh berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak itu adalah sebuah asas yang bermanfaat. Agama Islam sangat melarang akad yang berkenaan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti banyak mudaratnya. 14. Asas saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan oleh kedua pihak haruslah saling menguntungkan. Allah Subhanahu wa taala sangat mengharam. 14. Asas saling menguntungkan.
Setiap akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak haruslah saling menguntungkan. Sebab Islam mengharamkan transaksi yang mengandung unsur gharar, penipuan, karena hanya menguntungkan dalam satu belah pihak. D. Landasan hukum perikatan Islam. Landasan hukum perikatan Islam meliputi 1. Landasan hukum asasi. Sudah menjadi konsensus bahwa sumber hukum itu ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka setiap hukum harus berpatok pada Al-Quran dan hadis, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. A. Karakteristik dan kandungan Al-Quran. Karakteristik Al-Quran meliputi 1. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pedoman dan aturan-aturan untuk manusia di dalam Al-Quran. 2. Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Maksud di sini adalah mutawatir secara berangsur-angsur dan sudah pasti tidak ada keraguan di dalamnya. B. Karakteristik dan keragaman hadis. Adapun hadis adalah setiap perkataan, perbuatan atau ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari aspek hadis terbagi menjadi 3, yaitu perkataan Rasul. Setiap perkataan keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW itu adalah hadis. 2. Perbuatan Rasul, contoh seperti Nabi Muhammad mengajarkan kita sholat 5 waktu, itu adalah hadis dari perbuatan Rasulullah SAW. 3. Ketetapan Rasul, yaitu seperti keputusan yang diambil Rasulullah SAW dalam keadaan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Desi Santi akan melanjutkan presentasi dari Khairun, yaitu kedua, landasan hukum yang lain. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa hukum Islam merupakan sapaan ilahi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa sumber hukum adalah wahyu ilahi. Namun secara konkretnya, sumber hukum utama yaitu adalah hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan sumber-sumber tambahan yang non-ilahi. Sumber-sumber pokok tambahan meliputi ijma', qiyas, istihsan, kemaslahatan, dan lain-lain. Jika kita telaah hukum tambahan di atas, maka kita simpulkan 2 hal yang penting, yaitu yang pertama, dalil-dalil tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan dari nas Al-Quran. Yang kedua, dalil-dalil tersebut adalah pengewancahatan dari muslihat. Yang selanjutnya, mazhab hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam merupakan bagian dari hukum Islam di bidang fikih. Yang pertama yaitu adalah mazhab Hanafi. Mazhab ini muncul di Kufah, Irak, dan diimami Abu Hanifah, seorang ahli hukum terkemuka kelahiran kota tersebut. Mazhab ini pada awal perkembangannya mengembangkan ajaran hukum yang berorientasi rasional sehingga disebut fikr wa'yi. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki lahir di Madinah dan dihubungkan kepada ulama terkenal Imam Malik yang lahir dan meninggal di kota Rasul tersebut. Di samping sebagai ahli hukum, pendiri dan imam mazhab Maliki, ia juga dikenal sebagai ahli hadis. Karirnya yang terkenal dan masih langgeng hingga sekarang berjudul Al-Muwatta, sumber hukum mazhab Maliki seperti mazhab lainnya. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini dihubungkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina, kemudian pada masa kecilnya dibawa ke Mekah, dan pada tahun 1700 atau 1709 belajar kepada Imam Malik sampai meninggalnya sang imam tahun 795. Ia banyak melakukan perjalanan ke berbagai negeri Islam untuk belajar. Ia juga beberapa kali mengunjungi Baghdad dan belajar kepada murid-murid Abu Hanifah. Yang keempat yaitu mazhab
Hambali. Mazhab ini dihubungkan kepada tokoh Ahmad ibn Hanbal. Lahir di Baghdad tahun 164 per 790 dan meninggal di kota yang sama. Yang kelima yaitu mazhab yang telah lenyap. Di samping 4 mazhab hukum Sunni di atas, masih terdapat banyak mazhab Sunni lainnya, akan tapi telah lenyap dan sejarah seperti mazhab Ibnu Syubrumah, mazhab Az-Zahri, mazhab At-Tabari, dan lainnya. Sebagai mazhab didirikan oleh Daud Az-Zahri. Pemikiran mazhab ini diabadikan melalui karya-karya Ibnu Hazm dari Spanyol seperti Al-Muhalla dan Ihkam fi Usnul Ahkam. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.